warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita masih diberi kenikmatan oleh Allah, nikmat iman, Islam, sehat walafiat, sehingga bisa berkumpul dalam rangka masjid ini dalam rangka sholat subuh berjamaah, dilanjut dengan ngaji bareng. Pak, ngopi, ngobrol perkara. Kita ngopi ya. Kalau di sini kita ngopi. Salawat serta salam mari kita berikan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajmain. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ثم الحضور بجميع من الأنبياء والمرسلين والأولين والشهداء والصالحين والعلماء والمصنفين وجميع الملائكة المقربين خصوصا سلطان الأولياء شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وأئمة الأربعة رضي الله عنهم وخصوصا إلى حضرة الشيخ محمد نواوي بن عمر وشيخ العلامة زين الدين بن علي بن أحمد الشافعي البشيري المالكي قدس الله سرهم ونور ضريحهم ويريد درجاتهم وأعاد علينا من بركاتهم وأمطر علينا بكرامتهم شهود الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pertanyaan pertama. Apa Barun? Apa Barun? Udah pura-pura tidur apa? Ngecek. Terakhir kita bahas apa? Udah 2 bulan saya ke sini kan? Dua bulan. Kirain tuh ditukar jadwal saya, ternyata tetap di ini jatah saya. Jadi nggak bisa ditukar. Jadi kelamaan kan ketemunya? 66. Bener gak? Pak Gun, bener 66. Gak tahu coba. Ya bener Pak Harun, dapat reward Pak Harun. 66 ya. 66 itu bahas tentang menjauhi kerusakan. Sama seperti kita menjauhi teman yang dapat apa? Berdampak negatif, membuat kerusakan. Jangan sampai kita berteman dengan seseorang yang bisa mengakibatkan kita bukan menjadi lebih baik, tapi malah apa? Lebih rusak atau lebih buruk. Tapi kalau dalam rangka mendakwai, menasihati, silahkan Pak. Ya, jadi jangan terus dijauhin, malah gak bener-bener nanti. Kalau Bapak bisa silahkan. Ya, tapi syaratnya jangan sampai
malah kena dampaknya malah tambah ke bawah ya. Nah, itu. Oke, selanjutnya kita bahas ke pasal atau cabang iman yang ke-67. Akrim li jarin thumma dhaifin wasturan aurati ahli dini ta'man taunamu. Zakara an-nazimu fi hadzal baiti thalatha syu'abin fayuqalu ala nadmi ma sabaqa. Selanjutnya yaitu pengarang kitab ini melanjutkan Nazm ini menambahkan 3 cabang iman. Yang pertama cabang iman yang ke-67. Wa syu'batu as-sabi'atu wasituna, cabang iman yang ke-67 apa itu? Ikramul jari, memuliakan tetangga. Pak, punya tetangga kan? Nah, kan belajar gitu. Jadi biar jadi tetangga yang baik dan tetangga yang julid kan gitu ya. Maksudnya bagaimana itu memuliakan tetangga? Ai al-ihsanu ilaihi, yaitu berbuat baik kepada tetangga bil basyri, dengan senang bungah. Ya. Jadi kalau sama tetangga itu yang senang. Ya. Ini kalau sama tetangga ini mah apa tuh? Ya itu ya, nggak seneng sama tetangga itu nggak seneng, nah itu nggak boleh. Ya harus menunjukkan rasa senang sama tetangga tersebut. Kemudian watola kotil wajihi, dan wajah yang berseri-seri, Pak. Jadi kalau ke tetangga tuh jangan merengut, baik. Udah kayak apa tuh coba? Ya tetangga ya, Pak mana? Ya pokoknya intinya wajah yang inilah berseri-seri. Wajah berseri-seri tahu maksudnya, Pak? Nah, ini jangan manyun mulu ketemu tetangga gitu maksudnya. Tetangga ya ketemu apa itu macan sama apa? Ah itu jangan, nggak boleh itu. Jadi yang benar wajahnya perlihatkan dengan wajah yang baik, yang berseri-seri. Jangan itu yang manyun ya Pak. Wa irsalut ta'ami, dan memberi makan ilahi kepada tetangga. Kalau punya sesuatu apa Pak? Kasih. Kalau punya, kalau nggak punya bagaimana? Nggak ada. Nggak punya gimana mau kasih? Kalau punya, masak-masak apa gitu kan? Banyak. Masak sayur sop apa kayak misalkan. Banyak bikinnya. Kasih tetangga tuh. Gitu. Ya. Jadi saling berbagi. Saling berbagi. Jadi kalau saling berbagi itu akan timbul rasa senang. Jadi saling memberi hadiah itu menimbulkan rasa senang, berbagi. Memang begitu Pak. Ya, makanya kalau di kitab-kitab itu bahas masak kok sampai baunya itu keluar, bau masaknya keluar, itu sebaiknya tetangga yang bau tadi dikasih Pak. Jangan kebagian baunya doang. Wah enak banget ya, kayaknya masak apa ini? Tetangga sebelah. Ikan asin. Wah kayaknya enak banget kan, bayangin. Kayaknya enak ini. Ini bentar lagi biasanya ngasih. Gak usah masak Kayaknya ini enak banget ya. Tungguin sampai siang. Gak datang-datang. Sore gak datang-datang. Samperin ke rumahnya. Pak, tadi kayak saya bau kasihkan asin nih kasih. Kok gak nyampe ke rumah saya? Tunggu-tungguin dari tadi gitu. Udah habis Pak,
dimakan sama anak saya gitu kan. Kecewa. Itu begitu, Pak. Bapak kalau masak itu atau istrinya masak baunya sampai keluar-keluar itu gimana? Diumpetin apa dikasihin? Eh? Ya, itu begitu. Itu etika. Etika adat. Kemudian watahammulu ma sadara minhu dan dan menanggung sesuatu yang tidak baik dari tetangga itu. Ya namanya bertetangga, Pak, itu resiko. Pasti aja ada sesuatu yang mungkin nggak enak, tidak mengenakan hati kita. Benar ya? Bapak hidup di tangga kompleks ini nih. Dari tingkah lakunya, omongannya, perbuatannya, semuanya. Ada nggak yang tidak menyenangkan kita? Ada nggak? Ada kan? Ada, Pak. Pasti ada aja. Terus bagaimana sikap kita? Apakah langsung gelabrak itu? Enggak. Ya udah, menahan diri. Artinya apa? Menyabari sikap dari tetangga tersebut. Itu resiko bertetangga. Kalau nggak mau digituin, tinggal di hutan, gitu. Nggak ada tetangga. Ya enggak? Jam 10 jedar, musikan gede banget tuh, dang, punya bayi. Kira-kira rasanya gimana, Pak? Rasanya gimana? Kan ya sebel kan gitu. Ya enggak? Punya bocah jam 10, tetangga beri. Kalau diingetin silakan. Ya, kalau berani, kalau mengingatkan silakan. Ditegur tapi dengan cara yang benar. Ya, jangan langsung ngamuk-ngamuk, jangan. Ditegur dengan cara yang benar. Nah, hal-hal semacam itu kan sesuatu yang tidak mengenakan, itu pun terjadi gitu, di sekitar kita. Ya resikonya seperti itu. Hidup bertetangga. Ya tinggal kita mengelola diri. Gimana gitu. Itu ujian kita berarti kan, Pak? Ya termasuk ujian kita itu. Ya, punya bayi masih kecil, jam 10 masih berisik, dang kan. Ya pasti kan gimana gitu sebagai orang tua. Ya itu ya. Itu begitu. Fa illam yaqdur ala dzalika, tapi kalau bapak semuanya tidak kuasa, tidak mampu untuk berbuat yang tadi, ya enggak, sama tetangga nggak bisa ngasih sesuatu, nggak bisa ngasih apa-apa, ya enggak, sama tetangga ya wajahnya ya biasa aja, artinya itu nggak bisa berserikat, nggak bisa someh, tahu nggak bisa someh, Pak? Someh itu tahu nggak? Apa itu? Ya wajahnya itu selalu senyum kalau sama tetangga gitu. Saling negur, sapa, kayak gitu tuh. Ya. Kalau nggak bisa seperti itu, gimana caranya, Pak? Fal yakuffa an adahu. Ya jangan sampai menyakiti tetanggamu. Ngasih sesuatu nggak pernah. Ya enggak? Apalagi sama tetangga, ya biasa aja, nggak ada omongan, nggak pernah ngobrol. Ya kan? Kayak hidup sendiri-sendiri gitu loh. Kalau udah nggak bisa seperti itu, ya udah minimal jangan sampai menyakiti. Jangan sampai bikin gara-gara. Udah tahan diri kita. Bisa, Pak? Bisa ya? Nih, sekarang Bapak yang kurang baik sama tetangga, ya mulai dikit-dikit benerin, Pak. Jangan sampai diterusin. Nggak baik. Ya begitu, Pak. Ya, kira-kira yang menolong kita nanti siapa? Apa? Kenapa? Kode? Apa sih? Memang udah dibuka. Maksudnya tuh udah mulai. Asik. Ayo jadi curiga nih. Apa Pak? Lontong apa? Iya, tahu saya. Itulah yang intinya tuh itu. Ya, kodenya itu.
Kalau saya pra inti itu. Ya Pak. Jadi begitu. Minimal jangan sampai membuat atau menyakiti tetangga. Ya begitu Pak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, ahsin mujawarata man jawaraka takun musliman. Berbuat baiklah kepada tetanggamu, ya, maka niscaya engkau akan selamat. Kalau Bapak nanamnya kebaikan, pasti panennya juga kebaikan dan keselamatan. Nah, iya Pak. Berbeda kalau Bapak nanamnya itu kejelekan, kesalahan, menyakitkan, pasti panennya Pak. Hidup bertetangga kok musuhan. Itu sepanjang hidup dari mau tidur sampai mau tidur itu gak nyaman Pak. Sudah gak nyaman. Jalan keluar rumah sono lah ketemu dia. Mentok. Ngidul ketemu dia lagi. Sono lah ketemu orang sono lagi. Ini kayak dunia sempit. Dunia Pak sempit, ke sono ketemu musuh, sini ketemu musuh. Ke sono ketemu musuh, ke sini ketemu musuh. Ini menikmati dunia itu dengan permusuhan itu enggak enak. Betul ya? Maka tanamlah kebaikan, niscaya engkau akan apa? Merasakan keselamatan. Tuh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, Bapak iman kan? Iman gak sama Allah? Iman lah. Kalau nggak iman nggak boleh, harus iman. Iman sama hari kiamat. Kalau Bapak ngomong kayak gitu, mulutnya sudah ngomong begitu, saya iman sama Allah, saya iman sama hari kiamat, maka dari itu Bapak muliakanlah tetangga. Sesuai Pak. Ngomong saya iman sama Allah, saya iman sama hari kiamat, tapi sama tetangga nggak akur. Itu berarti kurang. Ya pembuktiannya nggak ini. Nggak bisa dibuktikan dengan benar. Jadi kalau Bapak menyatakan kalau sudah iman sama Allah, iman sama hari kiamat, perbaikilah, berbuat baiklah sama siapa? Yang akur Pak, yang ada musuh-musuhan ya. Bapaknya akur, istrinya gimana? Harus akur juga loh, ya. Gara-gara kadang sepele-sepele itu tuh, gara-gara masalah bocah sama bocah, jadi berantem. Nah itu ayo, berarti jaga. Terus gimana Pak Sarah? Iya diomongin dengan baik. Pokoknya asal ada omongan yang baik, itu insya Allah beres. Masalah anak sama anak Pak, masih bocah sama bocah, orang tuanya nggak rela, itu kan banyak kayak gitu kejadian. Ya, diselesaikan di situ aja. Jangan dibawa terus ini, diungkit-ungkit masa lalu lah gitu. Itu malah yang jadi tambah panas nanti. Ya, cukup udah sampai situ aja. Intinya begitu. Asal ingat, jangan sampai tetangga itu jadi musuh kita. Kita sudah jauh dari tetangga. Kalau sudah jauh sampai kita sudah jauh dari saudara. Yang nolong kita kira-kira kalau ada sesuatu apa gitu, kira-kira saudara kita yang jauh atau tetangga kita yang dekat. Kalau gitu berarti kan perbaiki sama siapa? Tetangga. Kalau tetangga sama tetangga itu udah baik, itu gak usah disuruh Pak, tetangga itu inisiatif. Benar gak? Ya iya. Istri mau lahiran, ya nggak punya mobil, tetangga yang punya mobil. Itu tetangga yang baik, apalagi udah jadi CS lah, ya enggak? Udah teman baik lah dari ini. Itu tetangga yang punya mobil, nggak usah disuruh, udah langsung ayo Pak sini, angkut. Rumah sakit sekarang, ayo. Nggak usah Pak, minta tolong bisa nggak? Alah kelamaan. Ya enggak? Kalau udah begitu tuh, Pak
Bininya apa? Melahiran. Ayo sini cepetan bawa ke rumah sakit. Bawa mobil ini. Kayak gitu. Saking baik. Itulah manfaatnya, Pak. Begitu. Gak punya duit. Gimana? Tetangganya gimana? CS-nya nih. Bukan tetangga yang biasa-biasa. CS. Gak punya duit. Gimana? Responnya gimana? Pura-pura budek apa gimana? Alah, aku juga punya duit. Jualan sepi. Itu padahal kemarin baru dapat komisi tuh. Baru dapat komisi 10% dari 100 juta. Berapa? 10 juta. Mau minjem 300. Aduh, banyak banget sama kayak kita. Ya kebutuhannya banyak. Sorry ya. Coba cari yang lain dah. Cari yang lain kemana? Ya, CS-nya dia doang. Itu. Aduh, itu repot amat. Wa fil hadis, dan di dalam satu hadis lagi, man arada ayyuhibbahullahu fa'alaihi bisidqil hadis wa ada'il amanati wa alla yudhiya jarahu. Barang siapa yang ingin dicintai sama Allah, pengen Pak? Pengen nggak? Pengen ya pasti. Kalau ngaku pengen gitu. Kenyataannya wallahu alam ya. Maka apa caranya? Fa'alaihi bisidqil hadis. Ngomong yang benar, yang jujur. Jangan suka ngibul. Ya. Kalau pengen disenangi sama Allah, ngomong yang benar. Wada'il amanati, dan menepati janji. Paham? Kalau diamanahi ditunaikan. Menunaikan amanah. Dan yang terakhir, tidak menyakiti tetangga. Jadi kalau kita Pak baik sama tetangga, insya Allah juga Pak senang sama kita. Itu ya. Intinya begitu. Wa fihi, dan di dalam satu hadis lagi, innal jar al faqira yata'allaqu bi jaril ghaniyyi yaumal qiyamah. Wa yaqulu ya rabbi sal hadza lima mana'ani ma'rufahu. Dalam satu hadis, tetangga yang fakir, Pak, yang nggak punya, yang nggak mampu, itu tergantung dengan tetangga yang kaya. Jadi kalau ada orang fakir, tetangga yang nggak punya, terus kemudian satu lagi ada tetangga lagi, tetangganya itu kaya. Itu kalau yang fakir tadi itu tidak pernah merasakan pemberian dari si kaya tadi, itu nanti di hari kiamat dia akan menanyakan Pak sama Allah. Kata fakir tadi, kata tetangga yang fakir yang nggak punya, ya Rob, sal hada lima mana'ani ma'rufam. Ya Allah, tanyakan sama tetangga yang kaya itu, tetanggaku yang kaya itu. Kenapa waktu di dunia dia tidak pernah memberi aku sesuatu yang ini? Tanyakan ya Rob, jangan-jangan dia pelit, jangan-jangan dia begitu, jangan-jangan dia begini. Tuh Pak, dituntut. Gimana coba? Yang kaya-kaya ini, mana kaya? Yang kaya mana? Kaya semua ya? Gak ada yang miskin kayak gitu. Gak ada. Itu begitu sampai Pak. Coba. Itu saking harus berbuat baiknya sama tetangga. Misalkan kita nanti ditakdirkan sama Allah tetangga yang kaya Pak, jangan lupa kalau tetangga yang nggak punya, kasihlah sesuatu. Lagi Lebaran, anak 3, enggak? Lebaran, fakir miskin kasihan, kasihlah THR, ya kan, baju apa gitu, beras, sembako segala macam itu yang bagus. Yang nggak bagus gimana? Yang pura-pura nggak tahu itu tuh, ya, wae kuping budek mata pijat, wes wae kuwi, itu yang repot Pak. Nah, itu yang repot, ya. Jangan sampai Pak, mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Oke. Intinya berarti apa Pak? Peka.
peka terhadap tetangga yang membutuhkan. Itu sampai seperti itu. Wal jaru huwa man bainaka wa bainahu duna arba'ina daran min ayyi janibin kadza afadahu Suhaimi. Yang dinamakan tetangga, Pak. Bapak, tetangga itu orang yang berjarak kurang dari 40 rumah. Dari segala arah. Sono 40 berarti masih apa? Tangga Bapak. Ke sono 40 berarti masih apa? Ke sono 40 berarti masih apa? Ke sono 40 lagi 40 rumah masih apa? Itu selama Bapak masih dalam koridor itu berjarak 40 rumah antara Bapak dan orang sekitar Bapak dikurang 40 rumah tadi, itu Bapak masih dalam kategori yang kita bahas tadi. Berbuat baik segala macamnya, memberi makan segala macamnya tadi. Ya. Kalau lebih dari 40 itu sudah tetangga jauh banget itu, jauh. Nah sekarang rumahnya mepet-mepet, Pak. Satu baris 20, satu baris 20. Ya itu tangga udah gitu. Itu sampai 40. Ya enggak? Tuh, tetanggaan tuh berarti. Apalagi satu gang, itu udah tetangga banget Pak, apa itu, Pak? Tetangga berarti yang benar berarti. Kalau masih ada sama tetangga kok masih yang ini, nah ayo perbaiki berarti, ya. Kenapa Pak? Agar dicintai sama Allah. Ya. Gitu Pak. Gimana Pak caranya? Masa udah kadung lama musuhan. Dikit-dikit Pak. Kalau Bapak berani silakan langsung minta maaf boleh. Tapi kalau berat Pak, caranya ya dikit-dikit. Ketemu misalkan, yang tadinya nggak pernah klakson, ketemu sekarang, musuh saya nih dulu, nggak pernah nyapa, nggak pernah negur, nggak pernah ngobrol, nggak pernah apa. Ya, habis dengar pengajian ini, ngaji ini, ya dikit-dikit. Nah, kalau langsung ke rumahnya minta maaf, gengsi saya. Minta maaf saya malu. Ya dikit-dikit lah, ketemu di jalan, klaksonin, ya gitu ya. Terus siapa itu? Tumben-tumben aja deh. Klakson siapa ini? Ada apa ini? Jangan-jangan enggak ini apa ini? Ya kan gitu. Besok lagi, ketemu lagi, gitu ya. Diklakson lah. Sekarang klakson lagi deh. Kan benar kan mulai kan? Besoknya lagi ketemu. Senyum gitu kan. Gitu. Enggak manyun lagi sekarang. Senyum. Besoknya lagi ketemu. Dari mana Pak? Gak dijawab. Gak apa-apa, itu berusaha berbuat baik. Ya gak apa-apa. Ya udah namanya udah ikhtiar. Itu ya Pak ya. Itu tata cara atau etika kita terhadap siapa? Tetangga. Ya, berbuatlah baik. Ya, itu pasal atau cabang iman yang keberapa? 67. Lanjut. Wasyubatu ataminatu wasituna, cabang iman yang ke-68. Sekarang apa? Ikramul dhaifi, memuliakan tamu. Kalau tadi memuliakan tetangga, sekarang memuliakan tamu. Bapak pernah ditamuin sama orang? Pernah. Jangan sampai rumahnya belum pernah ada tamu. Itu sebenarnya rumah apa kerja apa itu? Belum pernah ada tamu Pak di saya Pak. Iya, 24 jam kamu gembok terus. Ya, ada tamu ya. Kalau ada tamu bagaimana Pak? Ihsanu diyafati man ata ilaihi thaliban ikram. Yaitu maksudnya berbuat baik kepada seseorang yang datang kepadamu dengan cara apa? Memuliakan. Jadi kalau ada tamu Pak dimuliain. Jangan sampai enggak. Ya.
Kenapa begitu? Ya memang tuntutannya begitu. Tuntutan agama mengajari etika kita saat ada tamu itu bagaimana? Ya dimuliakan. Dengan cara apa? Bil basyar. Dengan cara ya tadi sama kayak tadi sama tetangga. Dengan cara seneng. Kedatangan tamu itu apa rasanya, Pak? Seneng. Ya, bukan malah aduh datang lagi. Sial gitu ya. Hari ini kenapa dia datang lagi? Ngomong sama anaknya. Ngomong ya ayah nggak ada gitu. Ya, ayah nggak ada di rumah gitu. Ketemu teman benar sama anaknya. Ayah di mana? Nah, ada nggak? Tadi kata ayah nggak ada. Udah ayah udah bisa sama saya. Ayah bilang begitu ada berarti ada dong berarti. Iya ada di belakang. Tadi suruh bilang begitu. Ya iyalah, nggak seneng. Kenapa Pak? Nggak seneng Pak? Kalau ada tamu kayak gitu, kerepotin, pinjam duit. Pokoknya tentunya begitu. Disuruh seneng. Wajahnya itu apa? Dia berseri-seri tadi. Ya bukan manyun gitu kedatangan tamu. Wati bila hadis maaf. Kalau ada tamu Pak, itu ngomong yang benar, yang baik. Iyalah, etikanya begitu. Kalau ada tamu, ngobrolnya yang baik. Tapi kadang-kadang kalau udah CS sih Pak, udah deket banget tuh, ngomongnya itu sembarangan. Ya enggak? Ya, sebenarnya kalau meniru kita gak enak. Ya enggak? Bapak kalau sama CS sudah Pak, deket teman kental, main ke rumah, itu ngobrolnya itu ngobrol yang ya biasa standar apa guyonan yang ini biasanya. Hah? Ya intinya begitu ya. Pokoknya jangan sampai ngobrolnya itu ya jangan sampai hal yang nggak benar apalagi sampai menyakitkan. Kemudian bagaimana dengan memuliakannya tadi selain dengan cara wajah yang berseri-seri, ngomong yang baik, apa? Wa ta'jili ma hadhara indahu dan menyuguhkan sesuatu yang ada di rumah, Pak. Bapak punya apa? Wah, teh manis. Buru-buru, Pak. Disuruhnya takjil, cepet-cepet. Jangan ntar-ntar. Tamu udah setengah jam belum ada apa-apa masalahnya ini. Ya enggak? Tamu jauh setengah jam belum ada apa? Air putih belum ada, teh apalagi, gorengan belum ada, apalagi belum ada. Masih kosong. Tetangganya apa? Tamunya jauh. Udah garuk-garuk lehernya terus. Ya enggak? Mana ini diajak ngobrol doang itu. Gimana mau ini kan gitu. Yang ada seret terus ini. Kode. Kata tamunya, ini orang nggak tamu pulang-pulang sih. Hah? Udah setengah jam di sini. Kalau pulang. Kata tamunya, ini nggak mana nih nggak ada air-airnya pisan ini kan gitu. Udah kayak gitu terus. Nah itu nggak boleh kayak gitu. Yang benar bagaimana? Cepetin. Yang punya apa? Air putih ya keluarin air putih dulu. Masalah mie ayam, gorengan ntar dulu nggak apa-apa. Yang ada dulu. Nah itu caranya begitu. Ya. Wa qiyamihi bi nafsihi fi khidmatihi. Dan melayani tamu itu dengan dirinya sendiri, Pak. Jadi enggak nyuruh. Enggak, etikanya begitu. Jadi kalau ada tamu yang melayani itu ya Bapak sendiri. Bukan orang lah. Baiknya begitu. Ya. Sebaiknya begitu. Kenapa begitu? Faqad kana al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam itu yahtumu ad-dhaifa bi nafsi. Rasulullah juga sama. Coba, sekelas Rasulullah itu. Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad itu kalau ada tamu yang melayani itu siapa? Rasulullah sendiri, enggak nyuruh enggak. Kita melete lah.
apalagi udah punya pembantu. Kok keluarin yang ada. Gitu ya, kira-kira begitu. Nah, kayak kalau udah apa tuh dari sekarang kita berarti apa? Merubah ya Pak ya. Jadi kalau ada tamu, kalau bisa layanin dengan dirinya Bapak sendiri. Kenapa begitu? Ittiba Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi begitu sama. Kalau ada tamu, ya dilayani sendiri. Gak usah nyurah-nyuruh. Bikin kopi, kopi sendiri. Gitu. Ya, kalau bisa ya sendiri aja bikinin. Bikin teh bisa bikin teh, bisa bikin teh sendiri kalau bisa. Ya, jadi melayani dengan sendiri. Wa kadzalik Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa Umar bin Abdul Aziz sama. Sahabat juga begitu, Pak. Abu Bakar juga begitu kalau ada tamu melayani sendiri. Umar sama. Ali sama. Utsman bin Affan juga begitu. Kalau ada tamu melayani sendiri. Umar bin Abdul Aziz juga sama. Orang-orang soleh, orang-orang hebat ya Pak. Tapi tidak ada rasa gengsi. Nah kalau kita levelnya kan jauh tuh. Tapi kita gede gengsi. Masa iya seorang Pak Gunardi membawa pengki, membawa nampan yang berisikan kopi. Mana macam ini kan. Bendahara RW loh. Seorang bendahara RW kan gitu misalkan gitu. Misalkan ya, itu kan tidak apa-apa, tidak ada apa-apanya dengan apa? Levelnya Rasulullah, levelnya sahabat. Berarti bagaimana? Berarti hilangkanlah rasa-rasa kayak gitu. Yang levelnya kita itu jauh di bawahnya, berarti gimana? Kalau ada tamu, kalau bisa apa? Layani dengan dirinya sendiri. Gitu. Masya Allah. Ya itu begitu. Wa bi'it amihi salatata ayamin biqadri wasi. Dan memberi makan selama 3 hari 3 malam. Jadi kalau tamunya itu bertamu kok sampai 3 hari 3 malam, Pak, kasih makan terus. Nah kalau lebih Pak gimana urusan mereka? Ini tamu merampok itu. Ya nggak pindah kos. Udah tanggal tua. Pernah Pak? Saya mau cerita tuh malu saya. Aduh. Saya zaman nyantri tuh gitu pernah Pak. Tapi saya belum ngaji ini kayaknya. Ini belum ngaji ini kayaknya. Itu saya pernah. Pasanan atau pasanan? Puasa itu loh puasa. Puasa tahu kan? Bulan puasa kan suka ngaji puasa itu kan. Dibekelin orang tua saya. Wis pokoknya sekian disangonin lah. Seminggu habis. Ya udah selesai ngajinya udah selesai. Masa langsung pulang kan gak enak. Masa puasa dapat 10 hari terus pulang kan gak enak. Atau 2 minggu lah. Gimana caranya ya? Biar nungguin pantes lah ya. Dapat 3 minggu kan pulang pantes gitu kan. Seminggu lagi puasa atau lebaran kan gitu. Kalau saya langsung pulang 2 minggu atau 10 hari langsung pulang kan kaget dari orang tua saya Pak. Main ke teman saya. Ada kali seminggu Pak. Gak tahu itu orang tuanya ngomel apa kagak. Saya tamuin gitu kan. Ya teman saya main enjoy aja Pak. Gak tahu orang tuanya gitu. Ya. Itu baru dapat 3 minggu baru pulang saya. Itu pun masih diongkosin sama teman saya. Alhamdulillah. Tapi jangan ditiru ya Pak ya. Ini mah cerita. Tapi kan gak ini kan. Gak ngerampok gak apa. Ini belum ngaji ini kayaknya. Nah kalau ada tamu selama 3 hari 3 malam. Ya. Itu Bapak masih apa ya. Ya masih dianjurkan untuk selalu melayani terus. Kasih makan terus. Kalau lebih ya silakan. Mau diomongin baik-baik ya silakan Pak. Mohon maaf banget ya. Bapak di sini udah berapa hari ya? 5 hari. Mohon maaf ya Pak ya.
Ini kayak saya juga udah tanggal tua, ini makanan juga gak ada lagi gitu ya. Kalau bisa Bapak gimana lah caranya, tahu sendiri kan gitu. Pulang apa gimana gitu kan, ya gitu ya. Nah, gitu. Tapi kalau saudara sendiri gimana Pak? Ya silahkan. Intinya begitu, pengertian. Yang tamu juga begitu, pengertian. Sekiranya udah lama cukup ya udah pulang. Gitu. Kasihan yang punya rumah. Ya kalau ada, kalau nggak ada itu loh Pak. Ya gitu. Ya, jadi sesuai dengan kadar kemampuannya. Jadi wala yambaghi li ahadin ay yatakallafa lidhaifi bi tahsili ma laysa indahu. Bal yaktum ilaihi ma kana fi wasihi. Jadi malah gak disarankan Pak. Ya. Mengada-ada sesuatu yang tidak ada di atau yang dia tidak miliki. Diada-adain itu loh Pak. Sampai memberatkan tuan rumah. Ya, misalkan contoh beliin apa itu misalkan bubur misalkan dijamuin sama bubur misalkan sekitar Heger itu nggak ada bubur Pak, nggak ada apa bubur ya nggak usah dipaksakan, ada gitu maksudnya yang ada aja. Makanya kalau ada apa tamu kan gitu kan, mau apa ini keluarin yang ada aja gitu kan, gitu suka begitu kan, ya itu bener. Yang ada ini cuma air putih. Ya udah, air putih itu. Ya. Kalau nggak dikeluarin lagi ya udah jangan ngomel. Tapi selagi masih mampu, Pak, ngadainnya masih apa? Misalkan gorengan, bakso masih bisa, silakan. Tapi kalau yang memberatkan dirinya, ya itu jangan. Nggak disarankan seperti itu. Ya. Apalagi wala yatakallafu lahu bil qardi wasyira'i bidaini, sampai hutang buat nyuguhin tamu itu malah gak disarankan. Ada tamu Bapak sampai hutang gak disarankan. Utang tetangga, Pak pinjam dong 50.000 ada tamu nih, gak disarankan. Atau buat beli apa sesuatu pokoknya ke warung, gak disarankan Pak. Ya. Tapi gimana Pak? Nggak pantas kalau nggak ada ini. Ya silakan. Artinya ya emang begitu caranya. Yang ada aja. Itu maksudnya. Saya tapi kan nggak enak Pak. Gimana itu? Ya emang begini coba. Kalau sampai hutang-hutang menjamu tamu itu malah nggak disarankan. Ya Pak ya, namanya kan mudah-mudahan kita selalu diberi rezeki sama Allah. Tidak sampai kere beneran Pak. Ngenes. Nanti sewaktu-waktu ada tamu jangan sampai hutang. Ya, mudah-mudahan kita rezekinya lancar, amin. Amin. Begitu Pak. Makanya kita tuh perlu kayak gitu. Jangan sampai miskin banget tuh begitu. Ya itu tadi. Menjamu tamu tuh biar gak kelimpungan. Udah dapat ada duit, ya udah beliin apa gitu. Bagus. Kenapa begitu? Karena liqouli sallallahu alaihi wasallam ana wal atqiya'u min ummati barura'u min tatakalluf. Saya dan umatku yang takwa itu adalah orang-orang yang membebaskan dari ketidakmampuan, tidak memaksakan diri. Nabi Muhammad sama umat-umat yang takwa itu enggak senang Pak kalau ada orang yang memaksakan diri. Mampunya segitu sesuai kadar kemampuannya. Mampunya ngasih apa sama tamu ya udah segitu mampunya. Gitu. Jangan terlalu dilebay-lebaykan. Gak mampu motong ayam, ya motong tempe, ya gorengin jadi mendoan boleh silakan. Ya, jadi begitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la tatakallafu lidhaifi fatabghaduhu fa innahu man abghadad dhaifa faqad abghadallaha
Wa man abghadallahu wa man abghadallaha abghadahullah. Wah. Ini Pak. Nih, Nabi Muhammad bilang lagi. Jadi kalau sama tamu jangan dipaksakan diri. Ya. Kalau sampai Bapak memaksakan diri terus kemudian Bapak menjadi benci sama tamu tersebut, menjadi enggak senang sama tamu tersebut, itu berarti Bapak sama juga benci sama Allah. Maka dari itu jangan dipaksakan. Jadi kalau sampai Bapak misalkan kita tamu maksain nyembelih ayam, padahal Bapak nggak mampu beli bikin itu. Tamu pulang, aduh, apa gara-gara dia malah utangku tambah banyak ini. Utang lagi, gak seneng jadinya kan? Itu sama aja. Bapak apa? Gak seneng sama Allah. Kalau gak seneng sama Allah berarti Allah juga tidak seneng sama kita. Nah, itu begitu, timbal baliknya begitu. Ya. Jadi intinya begitu. Wa qala Salman Al-Farisi amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla natakallafa lil dhaifi ma laisa indana wa an nuqaddima lahu ma hadara wa la farqa fi dzalika baina ayakuna ad-dhaifa ghaniyan aw faqiran wa huwa yadkhulu al-baita birrahmah wa yakhruju bidunubi ahli al-manzil. Ya Pak. Kata Nabi Muhammad, menurut Salman Al-Farisi, Nabi Muhammad memerintahkan kita untuk tidak memaksakan diri terhadap perjamuan tamu. Yang ada aja apa gitu, yang sesuai kemampuan kita silakan. Kalau masih kadar mampu kita silakan. Ya. Terus kemudian tidak boleh membeda-bedakan antara tamu yang kaya sama yang miskin. Mentang-mentang kaya suguhannya yang enak-enak. Kalau tamu yang kere, yang miskin, yang fakir apa? Apa? Nah, enggak boleh disamain Pak, mau yang kaya mau yang miskin samain. Ya, biasa tamu yang kaya jus, kalau ada tamu miskin juga sama jus misalkan. Kalau ada tamu yang kaya biasanya bakso suguhannya, yang kalau ada tamu yang miskin bakso juga nggak apa-apa, samain. Jangan dibeda-beda, nggak senang. Kenapa begitu? Karena tamu itu membawa rahmat. Pak Rahmat tidur. Tamu selalu membawa rahmat itu. Bawain mulu. Keluar membawa dosanya orang yang punya rumah. Tuh Pak. Makin sering Bapak ditamuin, makin sering Bapak kedatangan rahmat atau mendapatkan rahmat. Dan dosa-dosanya kita Pak. Insya Allah Pak. Diampuni sama Allah Subhanahu. Begitu Pak. Tamu itu membawa rahmat. Keluarnya itu ngeluarin dosa kita. Dosa keluarga kita. Itu begitu. Bahkan makin sering tamu bagus. Bukan malah apa? Pak? Gremeng kayak tamu mulu. Ampun Pak. Capek kayak gini nih. Lagi gitu ya. Wa fil hadis ma min abdin mu'minin ya'tihi dhaifun fayanzuru fi wajhihi bisyasatin illa haramallahu jasadu 'alan nar. Barang siapa yang kedatangan tamu kemudian dia memandangnya dengan pandangan yang berseri-seri, dengan pandangan yang senang, maka Allah akan haramkan jasadnya ke neraka. Ya Pak. Jadi harus terima dengan senang hati kalau ada kedatangan tamu. Wa Nabi Darda an Nabi sallallahu alaihi wasallam idza akal ahadukum ad-dhaifi falyalqumhu biyadihi. Fa idza fa'ala dzalika kataballahu lahu amala sanatin syami nahariha wa qiyami lailiha. Pak, ini kayaknya belum pernah terjadi. Kalau di antara kalian Pak, kedatangan tamu, bagus ya disuapin. Falyalqumhu. Suapin tamunya. Kira-kira diketawain enggak? Tamu kayak gitu kan, ya enggak? Pak Rahmat ya kedatangan sama Pak Gunardi. Sini Pak Gun, aku suapin misalnya. Itu yang ada yang lihat itu bukan terpukau. Masya Allah bukan begitu. Ketawa pasti.
Kalau bisa perlu cie. Malah digituin coba kayak gitu. Tapi sebenarnya begitu, makanya kiai-kiai itu begitu kadang itu. Cuma kalau lihat itu fotonya siapa itu kiai, saya pernah melihat gitu. Saya dulu janggal. Kenapa sih kayak gitu sampai disuapin? Ternyata saya baru tahu. Ada dalilnya, Pak. Kalau nggak salah itu saya pernah lihat fotonya Kiai Haji Asrori Alisaki Surabaya disuapin sama Said Alawi Al-Maliki. Kalau nggak salah itu pernah saya lihat foto yang salah. Ya, Kiai Asrori disuapin atau saling menyuapin lah. Saya kenapa disuapin ya gitu? Pikir saya begitu. Ternyata saya baru tahu. Berarti ada hadisnya. Ya, suapin, Pak. Jadi nanti kalau Bapak kedatangan tamu, sini Pak, ayo suapin. Kira-kira gimana, Pak? Malu apa ini? Apa mau praktekin beneran? Terus sama istrinya lihat, Pak, Bapak udah gak seneng sama aku ya? Istri yang lihat, ya, Pak Rahmat nyuapin Pak Gunardi. Istrinya Pak Rahmat melihat. Dipanggil Pak Rahmat. Mas sudah gak senang sama aku. Saya udah gak cantik lagi. Saya udah gak ini lagi. Gitu. Kenapa disuap-suapin? Biasa aja kali. Terus ngomong. Kemarin subuh saya baru ngaji. Ternyata ada dalilnya begitu. Kayak gitu ya. Suruh nyuapin. Jangan sudon dulu dong sayang. Gitu kan. Begitu ya. Ini tidak ada dusta di antara kita kok pokoknya. Pokoknya saya masih ini nah itu. Ya intinya begitu. Kalau bapak mau praktekin silahkan, tapi jangan dibully kalau lihat. Tapi jangan dibully. Saya pun belum siap, Pak. Saya bertamu di rumah Pak Harun. Belum siap saya disuapin sama Pak Harun. Maksudnya belum siap ya kira ya. Tapi saya bukan ingkar lah ya. Bukan ingkar apaan sih, bukan. Tapi itu kalau bisa begitu ya bagus gitu. Ya. Ya gimana coba? Pak Harun habis nyangkul, habis kerja bakti. Ya enggak? Habis goreng-goreng gitu. Nah, saya datang misalkan, Pak Mip makan apa? Ini saya suapin tuh. Aduh, ya kan gimana ya? Ya maksudnya ya silakan aja. Fal yakumhu. Ya gitu ya. Biar itu bukan sama sendok loh, Pak. Dengan tangan langsung. Bukan sama sendok, bukan. Fal yakumhu biyadihi. Disuapin dengan tangannya sendiri. Tuh. Kalau Bapak bisa begitu, itu sama saja Bapak itu mengamal atau berbuat baik selama 1 tahun, yang dalamnya 1 tahun itu siangnya itu dipakai puasa, malamnya qiyamul lail. Jadi pahalanya luar biasa gedenya, Pak. Paham gak? Jadi kalau ada tamu, Bapak nyuapin dengan tangan Bapak sendiri, itu pahalanya, Pak, itu seperti ngamal 1 tahun, yang isinya apa 1 tahun itu? Siangnya dipakai puasa, malamnya dipakai apa? Puasa 1 tahun itu gampang apa enggak? Apa susah? Susah. Qiyamul lail malam 1 tahun. Tahajud 1 tahun bisa? Enggak. Caranya begitu tadi. Cukup suapan. Ya. Cukup 1 suap. Gitu. Istri. Biskuit. Ya terserah. Yang penting jamuannya tadi disuapin gitu. Pahalanya gede lah ya. Pahalanya gede, baru tahu kan? Iya, pahalanya gede. Nah, tamu. Saya juga baru tahu nih. Kalau saya nggak disuruh ngaji di sini kan, saya lupa kayaknya. Ini gitu ya. Itu saya selesain sampai ini ya Pak, sampai akhir ini ya. Jadi biar bahasanya biar enak. Wa kana sayyiduna Ibrahim alaihissalam idza arada al-aqla yamshi al-maila wal mailaini fi talabi dhaifi liyakula ma'hum. Wa kana yukna abad dhaifan. Tuh Pak.
Nabi Ibrahim, tahu Nabi Ibrahim? Kenal ya? Itu kalau mau makan, Pak, itu nyari teman. Jalan dulu 1 mil, 2 mil. 1 mil tahu? 1 mil itu kalau di kilometer itu 1,6 kilometer. Jadi Nabi Ibrahim kalau makan, pengen apa? Punya sesuatu, pengen dimakan, itu nyari teman dulu, Pak. Jadi gak diumpetin. Maka jalan dulu sampai 1 mil, 2 mil, 1 kilo, 2 kilo. Di jalan dulu. Biar apa? Saking lomannya siapa? Nabi Ibrahim. Beda sama kita kan. Punya sayur banyak mah. Sekarang masih sisa, besok diangetin. Ya enggak? Bukannya nyari teman, suruh mampir ke sini aja punya saya punya itu sayur apa itu misalkan gulai banyak di sepanci gede. Boro-boro. Yang ada diangetin aja terus 3 hari sampai belum ini sampai rasanya udah asem. Terus aja kalau belum habis. Itu bedanya kita sama Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim enggak, nyari teman dulu kalau makan. Kenapa begitu? Saking lomanya. Makanya Nabi Ibrahim itu dijuluki apa? Abu Dhaifan. Bapaknya tamu. Jadi kalau Nabi Ibrahim kedatangan tamu enggak segan-segan. Wes pokoknya nyembelih. Itu kalau enggak kaya Pak, enggak mungkin ya gitu. Emang bisa. Orang miskin, sembelih apaan yang miskin datangan tamu nyembelih apaan? Makanya kita mudah-mudahan jadi orang kaya, Pak. Orang kaya yang dermawan. Amin. Ya gitu. Nah, iya. Makanya begini, ada cerita wa arada ayajala li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia fatid ila yaumil qiyamah. Faqala Allahu lahu innaka la taqtur ala dzalik. Faqala ilahi anta ta'lamu bihali wa qadirun ala ijabati su'ali. Fastajaballahu lahu fa amara Jibrila ayyatiyahu bikaffin min kafil jannah wa yasudu bihi ila jabali Abi Qubais wa yanfuhu ila fil jawi fa fa'ala dzalika fantasara fil ardi fa kullu mawdi'in waqa fihi syai'un minhu sara milhan ila yaumil qiyamah fajamihi alladhi fil ardi min diyafat Ibrahim alaihi salam. Masyaallah, Pak. Saking gitu, Pak. Saking lomanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu pengen nyugui, menjamu semua umatnya Nabi Muhammad. Itu Nabi Ibrahim itu pengen begitu. Saking lomanya, itu Nabi Ibrahim dikisahkan, itu pengen menjamu semuanya umatnya Nabi Muhammad. Pak, sedikit atau banyak? Sedikit. Banyak. Kata Allah begini, Ibrahim tahu diri. Kamu tuh gak mampu kalau kayak gitu. Nabi Ibrahim masih pengen ya Allah ya Rabb ilahi. Anta ta'lamu bihali. Engkau tahu keadaanku, tapi kan engkau kuasa atas permintaanku. Tapi kan mampu ya Rabb kamu menyakui keinginanku untuk menjamu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kemudian diijabah sama Allah, Pak. Allah nyuruh sama malaikat Jibril. Jibril, ambil segenggam kapur. Apa? Segenggam kapur dari surga. Ya, kasihin ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim suruh naik gunung Jabal Qubais, Abu Qubais. Tahu, Pak? Gunung Abu Qubais itu di mana? Di mana? Di mana? Di sana. Batar Gebang. Batar Gebang bukan gunung Qubais. Jelengsi. Enggak. Di daerah Mekah. Di daerah mana? Mekah. Ada nama gunung namanya apa? Gunung Abu Qubais. Nabi Ibrahim disuruh naik. Ibrahim, ini aku bawakan segenggam kapur dari surga. Kamu naik sono. Naik gunung itu kalau sudah naik, tiupin kapur itu, ditiuplah sama Nabi Ibrahim, tiup, menyebar. Sebarannya itu, sebaran kapur tadi itu menjadi asin, Pak. Menjadi apa? Asin. Jadi garam. Jadi apa? Garam. Akhirnya, Pak, terjadilah muncul apa itu garam, asin-asin itu dari suguhannya Nabi Ibrahim.
Jadi perkara garam itu, sayur tanpa garam apa? Ada ayat kan? Itu berkahnya Nabi Ibrahim itu. Jadi fajami'ul milk alladhi fil ardi bidiyafat Ibrahim. Semua garam yang ada di bumi itu, Pak, itu adalah suguhannya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Masya Allah. Baru tahu ya? Sampai sekarang ya masih kita rasakan kan? Benar ya? Rasain nggak garam? Rasain. Masya Allah. Itu Nabi Ibrahim. Akhirnya sanggup kan? Berkah. Siapa? Ya semua atas apa? Izinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Wa Ahmad bin Ahmad. Tsumma ada budayf ayyubadira ila muwafaqatil mudif fi umurin minha aqlu ta'ami wa la yatadur bi syib'in bal yaqulu kaifa amkana. Pak, adabnya tamu, Pak. Ya, kalau tamu Bapak disuguhin ya Pak ya, silakan untuk menyegerakan mencicipi makanan tadi, Pak. Jangan ditar-tar. Disuguhin gorengan, bakso, ayam. Ayo Pak, silakan yuk dimakan. Ntar dulu lah. Lagi males. Itu enggak etika begitu. Tamu yang baik kalau disuruh, kalau udah disuguhin, ya segera, tapi enggak keroyokan juga. Enggak langsung baru kayak di sini masuk. Enggak, ya kalem lah, Kak. Kalem gitu kan, ya. Maksudnya jangan terlalu lama dimakannya. Apalagi alasan, aduh saya udah kenyang. Gak usah repot-repot, gak boleh malah Pak. Gak boleh. Kalau disuguhin ya dimakan. Jangan banyak alasan. Jangan ada alasan, saya udah kenyang, gak usah. Gak. Ya udah disuguhin dimakan. Kenapa Pak? Itu menyakiti hati tamu Pak, kalau nggak sambil dimakan, udah dimasakin capek-capek, coba nggak dimakan. Dia yang tamu gimana? Yang punya rumah gimana? Beneran Harun gimana? Yang bener takut. Sampai kalau dalam keadaan puasa Pak, puasa sunnah loh ya, silakan Pak. Lagi puasa nih, bertamu ke tempat orang lain, disuguhin. Itu Bapak batalin nggak apa-apa. Sampai segitunya. Kalau sampai itu kalau Bapak nggak makan, orang yang punya rumah itu sakit hati Pak. Itu mending batalin. Terus pahala puasanya gimana dong? Dapat. Pahala puasanya apa? Tetap dapat. Tapi kalau sampai sekiranya kalau Bapak nggak makan, gara-gara puasa misalkan, yang punya rumah tidak merasa sakit hati, nggak merasa kecewa, dilanjutkan nggak masalah. Tapi kalau sampai yang punya rumah itu kecewa, sakit hati, disuguhin, kok nggak dimakan, loh capek-capek dibikinin malah nggak dimakan, itu mending batalin Pak puasanya. Pahalanya tetap dapat. Paham ya? Kondangan, hajatan, begitu sama Pak. Puasa Senin lagi kondangan. Yang punya hajat nyuruh makan kita. Ya Pak dimakan ayo tuh suguhannya. Enggak apa. Lagi puasa. Kata yang punya rumah, kata yang punya hajat. Makanan saya enggak enak ya. Maaf ya kalau enggak enak. Tuh. Sakit hati kan? Makan langsung. Udah batalin aja. Ya, dapat pahalanya dapat. Gitu. Ya Pak ya. Itulah etikanya bertamu dan etikanya kalau kedatangan tamu. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum